Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ilda Fatihah Nur Ilahi dengan NIM 2101036037. Nah, di sini saya akan membahas tentang perusahaan Tanihub. Nah, apa sih Tanihub itu? Tanihub adalah perusahaan dan aplikasi di bidang agrikultur di Indonesia. Nah, Tanihub ini adalah e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha dan end user, juga memajukan ekosistem pertanian di Indonesia. Nah, perusahaan ini dimulai dari tahun 2016 oleh beberapa founders. Yang pertama yaitu ada William Setiawan, yang kedua Michael Jovan Sugianto, ketiga Pamitra Wineka, keempat Ivan Ari Sustiawan, kelima Edwin Setiawan, dan yang terakhir yaitu Oki Setiawan. Tanihub di sini tuh ada 3 divisi. Yang pertama yaitu Tanihub, Tani Supply, dan Tanifan. Nah, Tanihub di sini ini buat nyari duit, nyari customer gitu. Nah, customer di sini ada 2, yaitu B2B Horeca dan B2C aplikasi. B2B Horeca di sini itu kayak hotel, restoran, catering yang memberikan kontribusi lah ya 90% penjualan Tanihub. Nah, yang selanjutnya itu B2C aplikasi. Di sini tuh kayak orang yang bisa mesen telur, kayak kita gitu kan, yang mesen telur, sayur, dan lainnya yang menggunakan aplikasi Tanihub ini. Yang kedua ini ada Tani Supply. Di sini tuh ada supply barang ya. Barang-barang di Tanihub ini disuplai oleh Tani Supply. Jadi Tani Supply ini berharap bisa menggantikan tengkulak-tengkulak tradisional, apalagi yang suka nawar yang terlalu murah gitu. Terus tuh forecasting. Nah, dengan Tanihub, Tani Supply juga berharap bisa melakukan forecasting secara akurat atau prediksi tanaman-tanaman yang bakal digunakan oleh konsumen dalam 3-6 bulan ke depan. Jadi Tanihub bisa kasih masukan ke petani gitu. Misalnya jangan tanam tanaman A, tanaman B aja gitu. Karena dari segi permintaan forecastnya itu tanaman B itu kayak bakal ada permintaan yang lebih tinggi gitu. Dengan begitu Tani Supply ini bisa membantu petani-petani. Nah, jadi secara bisnis itu Tani Supply itu adalah bisnis unit yang tugasnya itu buat menjaga stok gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada Tanifan. Nah, di Tanifan ini mereka berharap bisa menjadi solusi pendanaan buat para petani. Hal ini penting karena di mata bank petani itu nggak bankable gitu, karena susah bagi bank untuk memberikan pinjaman duit ke para petani karena mereka itu nggak punya credit scoring dan nggak punya pembukuan gitu. Nah, Tanihub di sini mau menjadi solusi yang end to end dari hulu ke hilir, dari ngasih advice buat petani tanaman apa yang paling untung, kasih pendanaan buat nanam, beli hasil tanaman, logistik ke warehouse, sortir dari segi grading dan juga berbagai macam hasil tanaman, cari pembeli Horeca maupun retail sampai ke last mile delivery. Nah, kenapa sih Tanihub ini bisa bangkrut? Sebenarnya yang tahu masalah realnya ini mungkin hanya pihak dari internalnya saja ya. Namun ada beberapa artikel yang menjelaskan tentang hebohnya kredit macet Tanihub ini. Tanihub adalah salah satu startup Indonesia yang sahamnya ini sempat diperebutkan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Nah, pendanaan terakhir Tanihub ini adalah suntikan modal senilai 65,5 juta US dollar dengan keterlibatan 2 modal Ventura BUMN yaitu MDI Ventures sebagai investor utama dan BRI Ventures. Nah, pada Desember 2022 itu Tanihub itu ramai diberitakan karena gugatan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan PKPU atas Tanihub ini muncul pada saat unit bisnis peer-to-peer lending perusahaan tersebut. Tanifan ini membukukan tingkat kredit macet yang sangat tinggi gitu. Nah, Tanifan di sini melaporkan TBK 90 yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjaman dalam jangka waktu 90 hari hanya 36,07%. Nah, jadi dari permasalahan tersebut kita bisa ambil pelajarannya yaitu kalau kita mau invest itu harus bisa pahami resiko investasi usaha yang masih belum terbukti dengan advice financingnya gitu. Jangan tergiur dengan return seakan lebih tinggi dari pasarnya gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya